Bermula dari sebuah tempat di Bradford, Connecticut, lewati negara kecil di sana, lewat samudra, bertemu hiu, lumba-lumba, SpongeBob, Patrick, Tuan Crab, masuk ke Papua, mampir ke Kalimantan, hingga akhirnya tiba di Depok. Dan dimulailah video ini. Teng 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 teng. Brought to you, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalani puasa di bulan Ramadan, kita menyambut Idul Fitri. Konten kali ini cukup spesial karena kita akan memperlihatkan sebuah Zippo yang memiliki motif seperti pintu Ka'bah dan juga emblem yang berbentuk masjid. Selain itu, kita akan membahas sejarah Ka'bah. Sebelum memulai video ini, izinkan saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Ka'bah merupakan bangunan yang sangat dihormati oleh umat muslim di seluruh dunia. Ka'bah yang terletak di tengah Masjidil Haram adalah kiblat umat muslim untuk menentukan arah salat atau kiblat. Selain itu, Ka'bah adalah tempat untuk menunaikan salah satu dari 5 rukun Islam, yaitu haji. Di sana, para pelaksana haji melakukan tawaf atau mengelilingi Ka'bah berlawanan jarum jam sebanyak 7 kali. Ka'bah yang dikenal juga dengan nama Bait Al-Atiq adalah sebuah bangunan yang menyerupai bentuk kubus. Ka'bah memiliki tinggi 11,03 meter dengan sisi 11,03 dikali 12,62 meter. Ka'bah adalah bangunan yang dipugar pada masa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail setelah Nabi Ismail berada di Mekah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Surah Ibrahim ayat 37, tersirat bahwa Ka'bah telah ada sewaktu Nabi Ibrahim menempatkan Siti Hajar dan bayi Ismail di lokasi tersebut. Ka'bah sempat menjadi tempat ibadah kaum pagan, hingga pada akhirnya Nabi Muhammad SAW tanpa pertumpahan darah membebaskan kota Mekah. Ka'bah dibersihkan dari patung-patung agama politeisme, dikembalikan sebagai rumah ibadah agama Tauhid Islam. Selanjutnya, Ka'bah diurus dan dipelihara oleh Bani Saibah sebagai pemegang kunci Ka'bah, dan administrasi serta pelayanan haji diatur oleh pemerintahan, baik pemerintahan Khalifah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah Turki, sampai saat ini yakini pemerintah kerajaan Arab Saudi yang bertindak sebagai pelayan 2 kota suci, Mekah dan Madinah. Sejarah pembangunan Ka'bah ada beberapa versi. Yang pertama, menurut Ali Husni Al-Harbuti, Ka'bah pertama kali dibangun oleh malaikat. Diceritakan bahwa pada saat itu, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Allah murka pada para malaikat dan kemudian berpaling. Akhirnya, para malaikat menuju arsy. Mereka menengadah sambil memohon ampun pada Allah. Selanjutnya, para malaikat tawaf kelilingi arsy sebanyak 7 kali, seperti tawafnya jamaah haji di Ka'bah saat ini. Melihat itu, Allah kemudian menurunkan rahmatnya dan membuat sebuah rumah di ibadah arsy, yaitu Bait Al-Ma'mur. Dan Allah berkata, "Tawaflah kamu mengelilingi rumah ini dan tinggalkanlah arsy." Setelah itu, Allah memerintahkan para malaikat yang ada di bumi untuk membangun sebuah bangunan yang serupa dengan Bait Al-Ma'mur.
dan memerintahkan mereka untuk tawaf mengelilingi bangunan tersebut sebagaimana tawafnya para malaikat yang ada di langit. Menurut sejarawan yang lain, Ka'bah pertama kali dibangun oleh Nabi Adam. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu pada Adam dan Hawa. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu itu yang berbunyi, "Dirikanlah untukku sebuah bangunan," sambil menunjukkan lokasi. Setelah bangunan itu selesai dibangun, Allah memerintahkan Nabi Adam dan Hawa untuk melaksanakan tawaf. Dan Allah berfirman, "Engkau adalah manusia pertama, dan ini adalah bangunan yang pertama." Lalu seiringnya berganti waktu, sampailah masa Ibrahim yang kemudian meninggikan fondasi Ka'bah. Namun, banyak sejarawan yang sepakat bahwa pada hakikatnya Nabi Ibrahim dan Ismail lah yang pertama membangun Ka'bah berdasarkan perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 127. Allahu alam bisawab. Ka'bah memiliki 12 bagian yang wajib kita ketahui. Di antaranya, yang pertama adalah Hajar Aswad. Dipercaya sebagai sebuah batu yang berasal dari surga. Hajar Aswad mulanya berukuran kurang lebih 30 cm. Namun karena beberapa peristiwa yang terjadi pada saat itu, membuat Hajar Aswad kini hanya berbentuk pecahan kecil batu hitam, berbentuk bulat lonjong sebesar ukuran biji kurma, dengan dilapisi perak di dalamnya. Yang kedua adalah pintu Ka'bah, yang terbuat dari emas murni sebanyak 280 kg dengan biaya sekitar 13 juta rial Arab. Pintu Ka'bah sudah mengalami banyak perubahan. Untuk saat ini, pintu Ka'bah merupakan hadiah dari Khalid bin Abdul Aziz, Raja Arab Saudi. Berikutnya, yang ketiga adalah pancuran emas yang berada di atas Ka'bah sebagai talang air agar tidak ada genangan air jika hujan atau saat pencucian. Pancuran itu sendiri terbuat dari tembaga dan dilapisi emas. Syajarawan adalah bagian keempat, yang merupakan bagian Ka'bah yang berbentuk melengkung mengelilingi bagian Ka'bah selain Hijr Ismail sepanjang area tawaf. Syajarawan berfungsi untuk melindungi jamaah, banjir, dan menutup Ka'bah dari kerumunan banyak orang. Hijr Ismail yang terletak di sebelah utara bangunan Ka'bah dengan tinggi tembok sekitar 3,11 meter adalah bagian kelima. Amalan mustajab yang dilakukan di Hijr Ismail yaitu doa dan menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjadi muhrim dalam haji tamattu dengan melakukan sholat 2 rakaat sebelum ihram. Selanjutnya yang keenam adalah multazam, area di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad dengan jarak sekitar 2 meter, yang dipercaya tempat doa paling mustajab. Yang ketujuh, makam Nabi Ibrahim. Makam di sini bukan kuburan ya, tetapi lebih dimaknai sebagai tempat berdiri, karena di situ terdapat bekas telapak kaki Nabi Ibrahim dengan ukuran panjang 27 cm, lebar 14 cm, dan kedalaman 10 cm. Rukun Hajar Aswad merupakan salah satu bagian Ka'bah yang berada di sudut dan sangat dimuliakan oleh Allah. Rukun Hajar Aswad menjadi bagian ke-8. Bagian ke-9, rukun Yamani, salah satu sudut yang jika ditarik lurus akan menuju negeri Yaman, dan disunahkan untuk memegang dan mengusapnya saat tawaf. Rukun Syami, yang jika ditarik lurus ke negeri Syam. Rukun Iraki, yang ditarik lurus menuju negeri Irak, merupakan 2 bagian Ka'bah yang selalu ditutup selimut Ka'bah, dan tidak disunahkan juga untuk menyentuhnya saat tawaf. Yang terakhir adalah yang ke-12, selimut Ka'bah atau kiswah.
berukuran 14 meter dengan tinggi 47 meter dan berat 650 kg adalah kain yang dihiasi kutipan Al-Quran dan terbuat dari sutra dengan disulam benang emas. Itulah sejarah singkat dan bagian-bagian dari Ka'bah. Semoga menambah ilmu serta wawasan kita tentang Ka'bah. Sekian video dari kami, Andy60. Tunggu video selanjutnya yang pastinya berhubungan dengan desain yang ada pada Zippo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and follow our social media. Keep in touch, keep flaming with us.